Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai hukuman dosa dan kebutuhan akan keselamatan. Kita membaca dan memperhatikan beberapa poin penting tentang pengertian hukuman dosa, pelaksanaan hukuman natural dan positif, natur dan maksud hukuman, tujuan hukuman, pelaksanaan hukuman dosa, dan akhirnya kebutuhan akan keselamatan. 6 poin ini saya akan jelaskan singkat, padat, jelas. Mari kita ikuti pendalamannya. Tanya jawab dapat disampaikan pada saat penjelasan disampaikan. Yang pertama, hukuman dosa. Prinsip dasarnya, bagian yang paling penting yang dari bagian tentang prinsip dasar ialah dosa adalah persoalan yang sangat serius. Ini penting. Dosa sangat serius. Bukan hal yang sepele. Karena ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah sendiri. Dan Allah memandang dosa juga sangat serius. Yang kadang kita sendiri menganggap remeh, nanti toh Tuhan mengampuni, nanti toh Tuhan akan memberikan kepada kita belas kasihan, Tuhan kan penuh cinta kasih. Seringkali itu menjadi tameng untuk kita masih terus berbuat dosa. Padahal di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri menganggap serius. Dosa merupakan serangan terhadap sang pemberi hukum itu sendiri. Sebuah pemberontakan terhadap Allah. Jadi kalau kita melanggar firman, memberontak kepada Tuhan, itu sebenarnya sedang menyerang Tuhan. Bukan sekedar saya melawan Tuhan, melakukan kejahatan ini dan itu, tetapi sesungguhnya saya sedang menyerang Tuhan. Bagian yang kedua, yang penting adalah dosa adalah kejahatan terhadap kebenaran Allah. Jadi ini menjadi dasar penting berkaitan dengan integrasi iman dan ilmu pengetahuan. Karena kan segala kebenaran di alam ini, dalam sejarah, dalam hati nurani kita adalah kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah itu diuji, dievaluasi, ditemukan. Dan hasilnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita peroleh dan pelajari itu sesungguhnya adalah kebenaran Allah yang diinternalisasinya di alam dan yang sudah diberikan oleh Roh Kudus pencerahannya agar tiap-tiap orang mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau kita tidak ikuti ketentuan ilmu pengetahuan yang baik, yang benar, yang objektif, yang bermanfaat itu, kita sedang berbuat dosa. Jadi berbuat dosa bukan hanya saya tidak mencuri atau tidak berdusta, tetapi saya tidak ikut melaksanakan kebenaran Allah yang Tuhan sudah nyatakan melalui ilmu pengetahuan. Nah, itu integrasinya. Allah yang tidak bernoda, yang menuntut agar kita senantiasa suci, suci dalam segala cara hidup kita. Jadi ada namanya sanctification, pengudusan. Pengudusan di dalam kehidupan kita secara pribadi, pengudusan di dalam komunitas kita, dan pengudusan di dalam kita mengerjakan seluruh kebenaran Allah yang kita terima dari berbagai ilmu pengetahuan. Kalau kita tahu sebuah teori itu baik, benar, teruji, dan kita tidak menerapkan dalam kehidupan kita, maka kita sedang tidak hidup dalam kesucian Allah. Nah, ini bagian yang penting. Ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti pada tataran kognitif. Saya tahu, saya ngerti, saya dapat nilai A. Tidak demikian. Tapi ilmu pengetahuan itu mentransformasi hidupku dan melaluinya aku menjadi agen transformasi. Kalau tidak, saya sedang berdosa kepada Allah. Prinsip yang penting lagi, yang ketiga adalah hukuman dosa akan berlangsung pada saat ini sepanjang sejarah umat manusia, dan finalitasnya pada saat akhir zaman, yakni ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menghakimi dan menghukum orang berdosa. Hukuman dosa itu serius. Kita tiap-tiap hari mungkin berhadapan dengan keberdosaan itu. Kita serius, karena tentunya dampaknya bisa kita lihat dari kesusahan hidup kita, dari apa yang kita derita, bahkan pergumulan-pergumulan kita, itu serius. Dan yang keempat, hukuman dosa tidak berlaku penuh di dalam kehidupan ini. Tidak. Kalau ada orang dihukum Tuhan hanya misalnya dia mengalami kesusahan hidup, tetapi dia tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, tidak mau ditegur oleh Tuhan. Nanti saja saya bertobat. Saat nantinya itu belum sampai, dia sudah dipanggil Tuhan, maka hukuman yang jauh lebih berat dan selama-lamanya itu akan dijatuhkan pada waktu Kristus datang kedua kali. Nah, ini keseriusan hukuman dosa. Prinsip dasar ini perlu kita pikirkan, renungkan, refleksikan dalam kehidupan kita. Bagian kedua, pelaksanaan hukuman natural dan juga yang bersifat positif. Natural dan yang bersifat positif. Akibat alamiah atas dosa. Ya, kita lihat
hukuman natural, konsekuensi daripada dosa itu. Misalnya berkaitan dengan gempa bumi, penyakit, kelaparan, dan sebagainya. Bahkan Tuhan izinkan setan menggocoh kita dengan berbagai macam penyakit. Bagaimana bisa kita buktikan dalam Ayub pasal 4 ayat 8 misalnya ya, saya bacakan Ayub pasal yang keempat ayat yang ke-8, suatu bagian ayat yang perlu kita pikirkan. Saya bacakan untuk kita, tolong diperhatikan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi ini mirip dengan satu prinsip, siapa yang menabur, ia menuai. Hukum positif berhubungan dengan persoalan hukum dan keadilan. Ini jelas sarananya dipakai Tuhan, ada 3. Pertama, pemerintah dari sebuah negara, itu sarana dari pelaksanaan hukuman positif. Yang kedua, masyarakat sebagai sarana hukuman yang positif. Yang ketiga, disiplin gereja. Jadi gereja juga dapat menerapkan hukuman positif kepada jemaat yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam kekristenan. Jadi 3. Negara, dalam hal ini pemerintah yang sah. Kedua adalah masyarakat, melalui hukum-hukum positifnya, dan juga adalah gereja. Disiplin gereja. Masyarakat dapat mengatakan suatu pengucilan, ya, pengucilan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Bahkan negara jelas sekali menegakkan keadilan. Nah, bagaimana naturnya atau maksud daripada hukuman ini? Hukuman, kesakitan atau kehilangan yang secara langsung dan tidak langsung yang dijatuhkan oleh sang pemberi hukum karena orang melanggar keadilannya dan tidak menaati hukumnya adalah sangat menuntut kesucian dan kebenaran. Pasti akan dialami oleh semua makhluk kita yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tuntut kesucian. Kalau kita tidak hidup suci, ya sudah, Tuhan sedang berada di dalam murkanya. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, saya bacakan untuk kita sekalian, tolong diperhatikan, ayat 18. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tuhan murka dari surga. Kita punya karikatural tentang Tuhan seringan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Benar. Tapi kalau hanya itu bukan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen juga harus mengerti bahwa Tuhan adalah adil, suci, benar. Dan di dalam hubungannya dengan dosa yang kita lakukan, dikatakan di sini, Tuhan murka dari surga. Di surga Tuhan murka atas orang-orang yang berbuat dosa. Lebih dalam lagi dilanjutkan di dalam ayat yang ke-32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi ada orang-orang yang sengaja melakukan kejahatan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang hal itu kepada satu orang yang bernama Nikodemus di ayat Injil pasal 3 ayat yang ke-19 dan 20. Perhatikan baik-baik ayat bagian ini. Yohanes pasal 3 19 sampai 20. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kalau tidak suka terang, tidak suka kebenaran, mereka sudah berada di dalam penghukuman. 20. Ini ayat yang sangat jarang dibicarakan. Tetapi ayat ini Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Nikodemus, dan tentu untuk kita. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang nyata dan tidak nampak. Jadi lihat, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jadi tidak ada orang yang setengah baik, setengah tidak baik. Tidak. Kalau berbuat jahat, dia benci terang. Siapa terang itu? Kristus, membenci Allah. Jadi hukumannya jelas, makin jauh dari terang. Ada 2 jenis hukuman, ya, hukuman yang menyertai dosa, ya, kesalahan, kecemaran, rasa takut, malu. Ada juga hukuman yang dijatuhkan langsung oleh pemberi hukuman. Seperti Sodom Gomora, itu langsung dari surga dihukum. Seperti air bah, itu langsung. Tetapi nanti ada hukuman yang langsung tetap tidak berubah, yaitu hukuman neraka. Oke. Maksud dari hukuman ada 3, membuktikan keadilan kebenaran Allah, memperbaharui orang berdosa. Nah, ini penting kalau bagi orang percaya, orang Kristen, orang Kristiani dimanapun berada. Kalau kita mengalami penghukuman, itu bagian daripada cara Tuhan memperbarui kita.
memperbarui kita untuk kita bertobat. Karena tanpa pertobatan, kita tidak membuktikan diri sebagai orang yang sudah mengalami pengampunan. Jadi bertobat dan tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, mencegah manusia tidak berdosa lagi. Nah, ini hukuman ya, faktanya. Selanjutnya, bagaimana kita memahami tujuan daripada hukuman itu? Hukuman itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, memberikan ganjaran yang setimpal bagi pelanggaran terhadap keadilan Allah. Jadi ini adalah ganjaran yang setimpal. Ya, jangan pula disamakan hukuman antara pencuri ayam dengan koruptor. Seharusnya tidak boleh disamakan karena itu tidak setimpal sebenarnya. Yang satu mencuri ayam hanya seekor dan hanya satu orang yang dirugikan, seharusnya memang dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi korupsi uang negara itu uang rakyat, uang seluruh rakyat. Nah, seharusnya dia berlipat kali ganda hukumannya. Nah, negeri kita harus ditransformasi, harus ditebus konsep keadilannya di negeri kita ini supaya setimpal. Kedua, tujuannya adalah mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum Taurat yang mendorong umat Allah dalam takut akan Tuhan dan untuk berjalan sesuai dengan ordinansinya, ketentuan yang berlakunya. Jadi mencegah, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menginginkan milik orang lain. Nah, itu untuk mencegah kita supaya kita tidak melakukan kejahatan kepada Tuhan. Ketiga, hukuman memiliki sasaran ganda berkaitan dengan masa lalu dan masa depan, di mana hukuman harus menebus pelanggaran di masa lalu dan mencegah pelanggaran di masa depan. Ini bagian yang ketiga. Bagian keempat, hukuman dijatuhkan bukan untuk membalas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak demikian. Jadi kalau ada orang yang kedapatan melakukan kejahatan, Tuhan menghukumnya bukan balas dendam, tapi untuk menunjukkan keadilannya di dalam kasih, kesabaran, dan kemurahan hatinya. Kalau kita mengalami kesulitan dan mengalami aniaya oleh orang lain, lalu kita persembahkan itu kepada Tuhan, kita keluhkan itu kepada Tuhan, Tuhan menyatakan hukumannya, kita harus bisa mengatakan, biarlah Tuhan yang menyatakan keadilannya. Itu bukan dengan sikap balas dendam. Jadi jangan sampai kita minta keadilan Tuhan, tetapi kita punya sikap untuk benci kepada orang itu. Tidak. Kita menyatakan keadilan Tuhan di dalam kasih, supaya dia bertobat. Yang kelima, retribusi adalah prinsip dan standar hukuman di surah Alkitab, yaitu orang bersalah sama sekali tidak boleh dianggap tidak berdosa, tetapi dia tidak juga dihukum kalau nggak bersalah, tapi dia tetap orang berdosa. Kedua, orang yang benar adil tidak boleh dihukum. Ya, jangan dihukum orang yang benar dan adil. Pembuktiannya mesti ada, objektifnya mesti ada. Ketiga, hak-hak kaum miskin, orang tertindas, pekerja harian, janda dan anak yatim piatu secara khusus tidak bisa diselewengkan. Tetapi sebaliknya harus ditegakkan bagi perlindungan dan dukungan untuk mereka. Nah, ini penting negara memperhatikan kaum miskin, orang tertindas, pekerja harian, janda. Nah, kalau negara, pemerintah, pengusaha, para pemilik modal tidak meningkatkan kualitas hidup pekerjanya, warga negaranya, dia sedang berdosa. Jangan pula itu dijadikan uangnya untuk dikemplang pajaknya, lalu dia pakai untuk persembahan kepada Tuhan, tapi karyawannya miskin, susah, mengalami penderitaan. Tapi uangnya dia bilang untuk persembahan gereja, untuk pelayanan penginjilan, untuk membangun gedung gereja. Tetapi karyawannya teraniaya, tersiksa, tidak hidup sejahtera. Nah, itu kejahatan. Jadi jangan diganti-ganti, dipermainkan. Pelaksanaan hukuman dosa, kematian dan penderitaan. Ya, kematian ini pasti, dan kematian rohani yang dialami setiap orang yang lahir sampai kematian jasmani terjadi. Yang kedua, kematian kekal, ya, kematian kekal. Nah, ini menakutkan ya. Di antara kematian rohani atau kematian yang dialami tiap orang sampai kematian fisik, sampai kematian kekal terjadi, ada penderitaan-penderitaan. Penderitaan-penderitaan itu bukan berasal dari Tuhan Allah, tapi akibat atau dampak dari kehidupan kita yang memberontak kepada. Nah, karena kita berada di dalam keberdosaan dan kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak mungkin hidup di dalam kekuatan sendiri karena upah dosa adalah maut, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik. Itu sebabnya dikatakan bahwa di dalam Yesaya pasal 64, kalau ada Alkitab silakan dibuka ayat Alkitabnya, Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi jelas, tak ada satupun yang dapat membuat kita yakin bahwa kita bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Kebaikan kita, kesalahan kita seperti kain kotor. Bahkan di dalam surat Paulus kepada jemaatnya Tuhan di Roma, Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, 11, 12 dikatakan demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, dalam dua fakta yang tidak bisa kita pungkiri, pertama, kita sudah berdosa. Yang kedua, kita berada dalam penghukuman. Kita tahu akibat dosa mati. Kita sudah mengalami atau berada dalam kematian dan berada dalam penghukuman. Jadi tidak mungkin kita menyelamatkan diri sendiri. Agama dan kepercayaan yang bukan berasal dari anugerah khusus, yang hanya respon manusia belaka, itu hanya menahan dosa tidak semakin menyebar dan berkembang. Hanya menahan. Yaitu agama dan kepercayaan yang berasal dari respon manusia terhadap anugerah umum. Baik itu alam, baik itu sejarah maupun hati nurani. Tetapi keagamaan dan kepercayaan yang berasal dari anugerah khusus, yaitu melalui firman Tuhan dan melalui Kristus, itulah yang menjadi dasar kita bisa mengalami yang disebut pelepasan dari hukuman kekal. Jadi hanya ada satu, Allah menganugerahkan khusus, yaitu melalui firman Tuhan, Alkitab, dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Firman yang secara tertulis dan firman yang secara personal dinyatakan. Melalui itu, di luar itu hanya agama dan kepercayaan yang hasil respon terhadap anugerah umum, pewahyuan umum. Dan ini tidak akan bisa membuat seseorang itu beroleh keselamatan. Dan kalau kita menyelidiki dan menyidik kepercayaan-kepercayaan yang ada di berbagai kepercayaan di etnis-etnis, agama-agama, membutuhkan dan memerlukan penebusan, pengantara. Jadi tiap-tiap etnis, ya, tiap-tiap kepercayaan di etnis itu, keagamaan memerlukan pengantara. Pengantaranya siapa? Bisa dianggap pendiri agamanya, orang-orang bijak, orang-orang suci, tetapi semuanya itu tetap tidak akan pernah menyelamatkan. Hanya ada kebutuhan, need-nya. Ada pengharapan, tetapi tidak bisa menjadi dasar untuk diselamatkan karena pengharapannya kosong. Karena yang diharapkan bukan dari Tuhan, dan manusia sudah mati, sudah lenyap. Dalam pengertian, dia tidak lagi punya kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Itu akibat dosa, sudah rusak total. Arahnya, strukturnya sudah salah. Akhirnya mereka berharap seperti di Mesir, dewa matahari. Di Babel, dewa bulan. Di Kanaan, dewa bulan dan dewa matahari. Bangsa-bangsa lain, mungkin bintang-bintang, pohon besar, bahkan juga manusia dianggap sebagai pengantara. Pengharapan ada, tapi sia-sia karena tidak berjangkar pada hal yang benar. Pengharapan yang tidak berjangkar pada hal yang benar, pada kebenaran itu, yang tidak berjangkar pada Allah yang hidup, itu akan mengalami suatu kondisi yang mengenaskan. Tidak ada harapan di sana yang sesungguhnya. Maka diperlukan siapa yang memerlukan kita, orang berdosa. Bagaimana kita membuktikannya? Ya kita melakukannya dengan baik dan benar. Siapa yang memberikan pengantaraan itu? Allah sendiri. Melalui siapa? Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah buku-buku, bahan-bahan materi yang kita bisa kita pelajari lebih jauh.